Maka 3 ketentuannya itu antara lain adalah: pertama, bagaimana kalau sekiranya orang yang sudah tua renta atau sakit yang sulit untuk disembuhkan bernazar untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang sudah tua renta atau sakit yang menahun, lalu hidupnya dalam keadaan miskin sehingga tidak bisa membayarkan fidyah sebagai ganti dari kewajiban pelaksanaan ibadah puasa yang tidak sanggup dia lakukan. Yang ketiga, bagaimana hukumnya kalau sekiranya orang yang sudah tua renta atau sakit menahun itu ternyata sembuh dan sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa, apakah dia masih wajib membayar atau mengqadha puasa yang selama ini tinggal dalam keadaan sakitnya, atau justru dia cukup membayarkan fidyah saja? Mari kita ulas satu persatu dari 3 pertanyaan terkait dengan 2 hal ini. Pertama, kalau sekiranya ada orang yang sudah tua renta atau sakit yang secara medis tidak mungkin untuk disembuhkan, dia bernazar untuk melaksanakan ibadah puasa. Contohnya di zaman wabah sekarang, dia sudah tua renta, tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa, lalu karena khawatir jangan-jangan wabah itu sampai pada keluarganya, sehingga dia bernazar, katanya, kalau sekiranya keluarga kami terbebas dari wabah, maka nanti saya akan melaksanakan ibadah puasa 1 hari. Berarti itu menjadi sebuah kewajiban baginya. Maka Imam Mutawalli menyebutkan bahwa orang yang seperti ini adalah la yan'aqidu, tidak sah nazarnya. Artinya itu tidak terhitung sebagai nazar. Kenapa demikian? Karena logikanya dia yang wajib berpuasa, tapi karena sangat tua atau karena sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak sanggup melaksanakan kewajiban itu, sehingga dia hanya diwajibkan membayar fidyah. Pada saat sudah dialihkan hukumnya dari berpuasa kepada fidyah, lalu sekarang dia bernazar untuk melaksanakan puasa pula, maka nazar tadi tidak sah secara agama. Artinya, kalau begitu orang dalam bernazar mesti dilihat-lihat juga keadaannya, apakah mungkin untuk melaksanakan itu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang miskin, ada orang yang sudah tua atau sakit yang menahun, secara medis sulit untuk disembuhkan, ternyata kehidupannya juga miskin, padahal dia wajib membayar fidyah, dan karena miskinnya akhirnya tidak sanggup membayar fidyah. Lalu bagaimana cara pandangan fikih dalam soal ini? Imam Nawawi menukil ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwa orang kalau sekiranya miskin, lalu kondisinya sudah tua renta, serta sakit atau sakit yang tidak memungkinkan disembuhkan itu, ketetapan hukumnya adalah disamakan dengan kafarat. Artinya, kapan dia sanggup, dia masih tetap wajib untuk membayarkan fidyah itu. Kapanpun dia mampu, maka dia kemudian wajib membayarkan kewajiban yang harusnya dia lakukan. Yang kedua, bahwa orang yang dalam kondisi seperti ini, kalau sekiranya dia tidak sanggup untuk berpuasa karena 2 alasan itu, lalu membayar fidyah juga tidak memungkinkan karena keadaannya yang miskin, maka posisinya adalah kalau selesai pelaksanaan ibadah puasa dia sanggup untuk membayarkan fidyah, maka dia masih tetap wajib membayar fidyah itu. Atau kalau sekiranya dia masih tetap tidak bisa membayarkan karena kemiskinannya, maka wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya atau anak keturunannya nanti yang bisa dan mampu untuk membayarkan fidyah. Pendapat yang ketiga, sebagai pendapat yang paling sahih adalah bahwa membayar fidyah
bagi orang yang sudah tua renta atau sakit yang secara medis sulit untuk disembuhkan, hukumnya sama seperti zakat fitrah. Artinya, secara umum zakat fitrah diwajibkan pada waktu yang tertentu. Maka kalau sekiranya tidak mampu pada waktu itu dia untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka sudah gugur kewajiban itu. Sama halnya dengan fidyah, pada saat dia miskin, lalu kemudian tua renta tidak memungkinkan membayar fidyah, maka pada saat itu kewajiban membayar fidyah sudah gugur darinya. Maka setelah Ramadan ternyata dia mampu, maka tidak wajib lagi dia untuk membayarkan fidyah. Yang ketiga, bagaimana hukumnya kalau sekiranya ada orang yang sudah tua renta atau sakit yang secara medis sulit untuk disembuhkan, ternyata selesai ibadah Ramadan dia memiliki kesanggupan untuk pelaksanaan ibadah puasa itu. Pertanyaannya, apakah dia cukup dengan membayarkan fidyah saja atau dia mesti mengqadha dari apa yang sudah dia tinggalkan dari puasanya? Dalam hal ini ada dua ketentuan disebutkan oleh Imam Baghawi. Yang pertama adalah bahwa orang yang seperti ini dalam keadaan ibadah puasa, dia sudah tua renta atau sakitnya menahun yang secara medis sulit untuk disembuhkan, ternyata beberapa waktu selesai ibadah Ramadan dia sembuh dari sakitnya, kemudian sanggup melaksanakan ibadah puasa, yang padahal dia sudah dihukumi sebelumnya dengan sakitnya yang sulit atau umurnya yang sudah tua. Maka posisi hukumnya adalah, pertama, menurut Imam Baghawi, dia masih tetap hanya membayarkan fidyah saja tanpa harus mengqadha dari puasa yang sudah dia lakukan. Tetapi Imam Baghawi kemudian merinci pada pendapat yang kedua bahwa apabila kesanggupan berpuasa itu dia miliki sebelum dia membayarkan fidyah, selesai Ramadan rupanya belum dibayarkan fidyahnya, beberapa bulan setelah Ramadan fidyahnya belum juga dia bayarkan, lalu ternyata sebelum fidyahnya dibayarkan dia memiliki kesanggupan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kondisi ini dia wajib mengqadha, tidak wajib fidyah. Pendapat yang kedua, kalau sekiranya kesanggupannya itu justru ada setelah dia selesai membayarkan fidyah, selesai Ramadan dia bayarkan fidyahnya, lalu beberapa bulan setelahnya ternyata dia sanggup kembali untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia sudah cukup dengan membayar fidyah, karena alasan ketentuannya adalah bahwa waktu taklif atau dihukumi untuk membayarkan fidyah itu sudah lewat dan dia sudah lakukan, maka kesanggupannya yang datang belakangan tidak dihitung sebagai kewajiban untuk mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wallahu a'lamu bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi